Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Sholihul Hadi. Tema pagi ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sebagai kaum muslimin hendaknya terus meningkatkan kinerjanya di dalam pekerjaannya masing-masing. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tentu sebagai kaum muslimin ya, kita pernah mendengarkan dari para masyayikh kita, dari para ustadz, para guru kita. Jadi tidak usah terlalu banyak memikirkan urusan dunia. Apalagi kalau kita ngaji kitab hikam, di situ tidak usah memikirkan urusan dunia, karena dunia itu hanyalah sementara, akhirat selamanya. Sehingga kita harus fokus ke akhirat, nggak usah fokus ke dunia. Tapi ternyata di dalam ajaran Islam sebetulnya secara secara standar ataupun secara reguler itu bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia, tapi kita harus melakukan aktivitas dunia, pekerjaan dunia untuk mencari ma'isyah di dunia dalam rangka bekal dunia untuk ketaatan kita kepada Allah sebagai hamba Allah yang nanti juga akan menjadi bekal di akhirat. Makanya di dalam doa jelas itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia baik, di akhirat juga baik. Kalau hanya mementingkan akhirat saja, maka yang baik di akhirat, dunianya kita lupa. Makanya ada lagu, dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Jadi kita berharap untuk mendapatkan dunia dan juga akhirat bersama-sama. Lah apa yang kita lakukan di dunia? Ya kerja. Makanya banyak orang mencari pekerjaan. Kemarin ada jutaan lapangan kerja sudah diberikan oleh Wakil Presiden misalnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Entah itu muslim atau tidak. Tetapi kita sebagai kaum muslimin harusnya excited, harus semangat untuk mencari itu. Mengapa? Ya karena perintah Allah memang wabtahu min fadlillah, yaitu bersama-sama berkompetisi untuk mencari fadilah Allah, min fadlillah. Dan baru setelah kita melakukan semua untuk mendapatkan anugerah Allah, tentu kita kembali kepada Allah juga untuk beribadah. Maka dalam sebuah makalah yang kebetulan ini makalahnya Abdullah bin Amr bin As ya, yang sudah syahirah atau sudah terkenal di seantero jagat ya. Bahkan ada yang salah mengatakan ini hadis ya. Apa itu bunyinya? I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Semuanya ya, ini perintah ya, atau ini anjuran dari makalah itu. Bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kita itu hidup selamanya. Wa'mal, dan bekerjalah li akhiratika, untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, kayak atau seolah-olah ataupun seakan-akan kita tahu bahwa besok kita akan mati. Makanya dunia kita bekerja untuk kita hidup lama 1000 tahun ini, lakukan. Tapi kita jangan lupa akhirat, kita tetap melakukan kegiatan akhirat. Apa itu? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita itu ibadah bersama dengan jin. Maksudnya bukan ibadah bersama jin, maksudnya bersama-sama dengan kelompok jin juga gitu. Dia juga punya kewajiban untuk beribadah. Nah itu akhirat, karena kita yakin atau kita tahu, besok kita mungkin sudah menghadap Allah. Kalau sudah begitu, ayo perbuatan dunia untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat kita lakukan bersama-sama. Seperti lagu tadi yang sudah terkenal sejak saya masih kecil. Mungkin juga saudara pemirsa Kompas TV pasti juga pernah mendengarkan lagu itu. Nah, bukan membahas tentang lagu ya, tetapi ini bagian dari sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah pekerjaan. Bahkan di dalam pekerjaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menargetkan ya. Jadi ada orientasi target. Jadi kalau misalkan majikan kita atau bos kita
sebagai karyawan ya, punya bosnya punya target, hari ini harus tuntas 50 menit misalnya, atau hari ini harus punya menayangkan berita sampai 100 berita. Urusannya tentang yang di sana, yang di Jakarta ada kasus, ada pemakzulan ketua umum misalnya, atau apalah. Ini adalah bagian dari target pekerjaan. Dan itu Allah juga sudah mentargetkan. Apa firman Allah? Firman Allah ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Quran yang sudah selalu kita hafal ya, setiap malam Jumat kita baca, karena ini teman kita nanti dikubur. Ya, ini surat Al-Mulk. Apa itu? Yaitu Allah khalaqal mauta, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik pekerjaannya. Jadi Allah pun juga punya target kepada kita sebagai kaum muslimin. Kamu itu bekerja itu sudah sesuai nggak itu dengan target yang sudah Allah berikan. Ahsanu amala, jadi ahsanu itu terbaik, yang paling baik. Amal itu pekerjaan, berarti pekerjaan yang terbaik itu siapa di antara kita? Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Maha Agung dan juga Maha Pengampun. Kalau kita dari memahami ayat ini, pasti kita juga malu kita sebagai kaum muslimin, maunya di rumah nggak bekerja, dapatnya BLT. Wah, bantuan langsung tunai. Ada musibah, kita protes pemerintah. Ada apa-apa, banjir, protes pemerintah. Kita nggak usaha sendiri sih membersihkan sampah misalnya, karena sampah itu ternyata ada ya beberapa yang mengakibatkan banjir, yang disalahkan Pak RT. Ya, jadi sekarang ada banyak orang yang menolak menjadi Pak RT karena sering disalahkan oleh warganya. Pak RT itu susah ya, apalagi sekarang harus membuat laporan ya setiap tahunnya itu dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah, terutama Pak RT di Kota Semarang dan lain sebagainya. Kembali ke masalah pekerjaan. Kalau sudah kita bekerja, kita punya orientasi target, kita ingat firman Allah, maka sebagai kaum muslimin yang ikhlas bekerja, jangan banyak nuntut dengan bosnya. Loh, kok begitu? Iya, kalau karyawan, pegawai ya gajinya ya sudah dipastikan pasti habis. Maksudnya nggak banyak gitu kan, sesuai dengan kemampuan industri. Tetapi ketika kita sudah ikhlas dalam pekerjaan, maka kita sambil dengan penghasilan lain di luar pekerjaan itu, kita cintai pekerjaannya, tapi kita tetap bisa berupaya di luar pekerjaan kita. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV selalu ada di hati dimanapun Anda berada, bersama dengan saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, dimanapun Anda berada, kembali ke masalah pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita itu orientasinya begini, setelah lulus kuliah ataupun lulus sekolah kita langsung bekerja. Ada yang lulusan SMK langsung kerja, ada yang nggak lulus sekolah langsung kerja. Banyak, jadi beberapa latar belakang, entah itu lulus sekolah ataupun belum, atau yang sudah lulus kuliah atau drop out ya, atau DO, tetap bisa bekerja. Kenapa? Ya itu memang sudah aturan kehidupan. Kalau orang tidak bekerja, pasti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena ada orang yang berupaya, kemudian ada imbalan yang akan diberikan kepada upaya itu. Maka kita tidak usah heran ketika melihat ada burung, ada hewan yang kita lihat, ternyata kita kemarin lihat di situ, kita datang lagi di situ, burungnya masih hidup. Tapi kita lihat, burung itu nggak pernah melamar pekerjaan, tapi dia ternyata masih hidup. Lalu kita sebagai orang yang bisa melamar pekerjaan, ngapain kita harus putus asa begitu? Karena kalau kita ingat dengan motivasi yang Allah berikan kepada kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapapun ya, tidak ada binatang ataupun hewan melata pun di dunia yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Pasti semuanya dijamin. Tinggal bagaimana kita menjemput. Maka ada istilah, jemputlah rezekimu, jangan rezeki yang suruh jemput. Karena rezeki itu ibarat seorang gadis yang mau dipinang. Kalau kita nggak berupaya ngelamar dan kita datang ke rumahnya, ya gadis itu diambil orang, betul nggak? Nah, kembali ke sini. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kita upayakan, ya udah kita nanti pasti akan
mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ya, itu sudah ketentuan Allah. Apalagi kalau kita kembali kepada surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11 begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah pada suatu kaum kecuali diri mereka sendiri yang mengubahnya. Dalam artian begini, kita itu kalau mau membangun rumah dengan beberapa tipe ya, ada 1 lantai, 2 lantai. Tapi kalau kita nggak berupaya untuk mengubah rumah itu nggak bisa. Lah bagaimana cara merubahnya? Tentu kita punya target anggaran berapa uang yang kita peroleh, kemudian kita gunakan untuk membangun rumah. Kalau kita tidak mau merubah itu, ya udah, ya hasilnya tetap rumahnya seperti itu. Atau kita bahkan tidak punya rumah karena nggak punya niat untuk merubah kita sebagai orang yang ngekos atau orang yang punya rumah. Ini contoh. Dan tentunya etos kerja yang seharusnya lebih kuat kita miliki sebagai kaum muslimin. Bukan justru kita sebagai kaum muslimin malah lemah dengan selalu mengatakan dunia itu tidak penting. Yang penting itu akhirat. Betul, dunia itu tidak penting karena fana. Tetapi dari dunia itu kita buat untuk menjadi penting sebagai bekal nanti kita menghadap Allah di akhirat. Kaum muslimin, saudara mutiara iman yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Kembali seperti topik yang kita sampaikan di awal, terus apa sih yang sebetulnya, urgensi apa yang sebetulnya ada pada diri kita kaitannya sama pekerjaan. Ingat bahwa kita itu hidup kan diperintah Allah, salah satunya adalah bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau diperintahkan menjalankan perintah Allah, selalu taat, kemudian disuruh untuk meninggalkan larangan Allah, ini kalau kita tarik di dalam dunia pekerjaan, tentu kita akan mengikuti aturan-aturan perusahaan. Setelah kita mengikuti aturan perusahaan tersebut, tentu kita akan menghindari larangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Artinya kita harus profesional dalam bekerja. Jadi itu namanya integritas diri sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang kita interpretasikan di dalam kehidupan nyata, yaitu di dalam dunia kerja bagi yang bekerja, atau di dalam lingkungan sosial bagi orang yang bermasyarakat. Nah, kalau kita sudah paham tentang integritas ketakwaan dengan kisah nyata atau kejadian nyata dalam dunia industri, perusahaan, ataupun di lingkungan sosial, maka sebagai hamba Allah, kita tentu akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Bukan bijaksini, tapi bijaksana. Kenapa bijaksana? Allah sudah perintahkan semuanya. Tinggal saya yang harus berbenah, saya harus berubah sendiri. Bukan menunggu uluran tangan, bantuan dari orang lain, kemudian mengandalkan pemerintah atau mengandalkan bos kita. Karena bos kita nggak akan bisa memuaskan kita. Pemerintah nggak akan sepenuhnya bisa menuruti kemauan kita. Yang tahu itu kita, kapasitas kita masing-masing. Ada orang yang butuh rumah sampai 5 lantai. Buat apa itu? Ada yang 5 lantai, 2 lantai, 1 lantai, atau bahkan tidak butuh rumah. Tapi ada juga yang butuh lebih besar lagi. Ternyata dia mengelola tempat pesantren dan sebagainya. Dan ini tergantung kemauan, tergantung kebutuhan masing-masing. Sehingga yang tahu siapa? Yang tahu kita. Nah, oleh karena itu, bekerjalah secara profesional. Nah, bagaimana cara bekerja secara profesional? Ya, kita harus maksimal menggunakan waktu. Kerja 8 jam sehari misalnya. Atau kalau saya kerjanya tidak 8 jam, berjam-jam saya. Contoh, ya ustadz-ustadz itu kalau bekerja 24 jam. Baru bangun tidur sudah buka WA, bukan balesin apa, tapi ada pertanyaan gitu. Ustadz ada jam kosong enggak? Ustadz ada kegiatan apa? Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya? Lah, Ustadz ditanya hukumnya. Ini contoh. Jadi kita kalau sudah bermasyarakat, hidup itu harus ikhlas. Setiap apa yang kita kerjakan harus kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Karena itu bagian dari profesional. Orang profesional itu kalau bekerja itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SOP-nya, dan ikhlas. Biasanya begitu. Kalau kurang tahu kalau di dunia sana itu apakah ikhlas masuk dalam SOP. Karena kalau ikhlas itu kan nggak dibayar pun mau ya. Tapi kalau yang dimaksud ikhlas di sini itu bekerja dengan sukacita, dengan sukarela, tetapi tentunya ada ketentuan lain tentang penggajian dan sebagainya. Tetapi ikhlas mengerjakannya. Sahabat Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada.
kita teringat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, istri beliau. Qalat Aisyah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuqtinahu ya. Hadisnya adalah innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuqtinahu. Itu adalah hadisnya. Dan hadisnya apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya di antara kamu itu yang bekerja secara profesional. Nah, apa itu profesional? Jangan kemana-mana, karena nanti akan kita bahas setelah ini, setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya, Sholihul Hadi. Sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, apa itu yang dimaksud profesional? Nah, yang dimaksud dengan profesional di sini adalah bekerja sesuai dengan SOP-nya, bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi tentunya ada dua belah pihak yang tidak boleh saling merugikan. Jangan sampai kita menganggap anak buah itu menjadi anak buah yang harus bekerja tapi tidak mendapatkan penghasilan. Jangan, tidak boleh seperti itu. Sebagai bos, sebagai majikan harus adil. Ini kerjanya 8 jam, kasih 8 jam. Oh, kerjanya lebih dari 8 jam, tambah lembur. Wah, itu tambah lemburan. Kalau tidak ada ya nasib. Tapi bukan, itu ikhlas, dapat pahala lain. Apalagi kalau di Mutiara Iman pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi sahabat yang selalu mendengarkan ini, saya selalu melihat Mutiara Iman di Kompas TV, saya doakan semoga rezekinya lancar. Nah, gitu. Jadi tetap kita harus lebih optimis dalam mengais rezeki. Kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadi. Fa innan nabiyya Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Artinya tahu enggak ini sahabat? Artinya begini, bahwa tidak ada seseorang satupun dia memakan makanan lebih baik dari makanan yang dia makan dari hasil yang dia kerjakan sendiri, pakai tangannya sendiri. Artinya dia bekerja maksimal dengan usaha dan upayanya sehingga dia bisa membeli makanan itu lebih baik daripada makanan yang dia makan bukan dari hasil pekerjaannya dia sendiri. Mengapa? Rasulullah mencontohkan fa inna nabiyallah Dawud alaihissalam, yaitu Nabi Dawud alaihissalam, beliau karena yakulu min amriyadi, beliau makan dari hasil yang beliau kerjakan sendiri. Jadi makan makanan, kemudian makanan itu dibeli dari mana? Dari hasil kinerjanya atau hasil jerih payahnya dia. Dia bekerja dapat uang, dia beli makanan. Makan itu dimakan pasti lebih nikmat gitu daripada makan tetapi makanan dari orang yang kita zolimi. Misalnya ini sebagai bos, wah kamu nggak usah digaji ya sampai 1 bulan. Loh, kenapa? Kamu nggak ikhlas. Lu bos bisa lihat nggak ikhlas dari mana? Wajahmu japrut misalnya. Wajah japrut bekerja itu bukan berarti nggak ikhlas ya. Mungkin karena dia belum makan ya. Atau mungkin sedang lapar gitu. Kasih makan. Oh, bos yang baik. Wah, kamu kok kasihan wajahmu japrut, ini tak kasih makan. Nasi kotak ya. Berapa bos? 5 langsung. Bisa habis? Bisa. Wah, ini beladok namanya, bukan karena nggak bisa makan, tapi karena memang pengen makan banyak. Misalnya ini contoh ya, mungkin ini nggak usah diambil ya, contoh ini. Tetapi ini salah satu contoh ataupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa hendaknya kita itu lebih bangga ketika kita makan dari hasil jerih payah kita sendiri. Tapi tentunya ini ya harus yang lebih baik ataupun yang halal sesuai dengan kerjaan kita. Jangan kita menipu orang, kita membohongi orang, mencuri. Wah, ini jelas nggak mungkin. Tetapi dalam pekerjaan, dalam dunia kerja, siapapun yang mendapatkan penghasilan, kemudian dia menggunakan penghasilan itu untuk kegiatan sehari-hari, buat mencukupi keluarga, insya Allah dia lebih baik. Kenapa? Karena itu lebih baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa pekerjaan baik, pekerjaan yang halal,
itu kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, ataupun tidak ikhlas, itu tetap ibadah. Apalagi yang ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas bekerja itu tetap dikatakan sebagai ibadah, apalagi yang tidak, yang sudah ikhlas banget. Kenapa? Karena gini, orang bekerja, berangkat dari rumah, tidak sampai kantor, ternyata kecelakaan, mohon maaf, meninggal dunia, syahid. Kenapa? Karena bekerja untuk menafkahi keluarganya, bukan karena keinginan dia untuk kecelakaan. Ternyata dia buru-buru menjemput orang dulu, sampai kantor, belum sampai kantor ternyata Allah lebih sayang padanya. Ini insya Allah kategori syahid. Tapi kalau misalnya pengen, tidak apa-apa, nanti syahid semua. Tapi kan tidak. Ya itu bukan pilihan, tapi itu adalah takdir. Nah, takdir yang sudah Allah tentukan tentunya juga baik bagi dirinya. Nah, kita sebagai yang masih selamat ya dalam pekerjaan, masih dilindungi Allah. Apalagi sekarang ada asuransi. Wah, bekerja di luar kota, nanti kalau ada apa-apa dapat asuransi misalnya. Ya, ini berarti kan harus lebih maksimal. Sebagai kaum muslimin harus lebih kuat, lebih hebat. Kenapa? Karena lahir batin, dunia akhirat kita sudah dijamin. Coba, Allah menjamin kita, keamanan kita. Meninggal dunia syahid, tidak meninggal ibadah, betul? Tapi ketika di dunia juga sudah dijamin oleh industri perusahaan dengan asuransi yang kita tabungkan misalnya. Ini contoh asuransi. Dan sekali lagi, pekerjaan itu memang ada targetnya. Pekerjaan memang ada target yang harus kita capai. Seperti tadi kita sampaikan, ahsanu amala bagi Allah, siapapun yang bekerja lebih baik, itu nanti akan diberikan predikat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pekerjaan kita, apakah ini nanti akan dilihat orang banyak? Iya. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, kul, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, i'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalukum, dan Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan bersama dengan Rasulnya, wa rasuluhu wal mu'minun, dan orang-orang mukmin selain kamu, melihat semua kinerja kita. Maka kalau kita bilang, saya kerja tapi nggak usah terlihat, saya kerjanya goib, nah itu nggak ada kerja goib. Kerja itu harus terlihat, empiris. Kita berangkat ke kantor, kita berangkat ke pabrik misalnya, kita berangkat ke warung yang kita bekerja di sana, kita menjadi pembantu, misalkan pembantu rumah tangga, kita datang ke rumah beliau, bos kita misalnya. Ini juga terlihat, maka ditampilkan pekerjaannya, diperlihatkan etos kerjanya. Mengapa? Itu firman Allah, bahwa setiap pekerjaan itu pasti akan dilihat, disaksikan. Harus jelas gitu. Kemudian lanjutannya adalah wasaturudduna ila alimul ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lanjutannya dari ayat tadi. Maka dia akan dikembalikan kepada Allah, yaitu zat yang melihat, yang mengetahui alam gaib dan nyata, dan akan memberitakan kepadamu dari apa yang sudah kamu kerjakan. Artinya pekerjaan yang kita lakukan, yang sudah dilihat Allah, disaksikan Allah, kemudian disaksikan kaum mukminin yang lain, kemudian dilihat oleh para rasulnya, itu semuanya tentunya akan diinfokan laporannya oleh Allah dari apa yang sudah kita kerjakan. Kaum muslimin, sahabat Kompas TV, Mutiara Iman, dimanapun Anda berada, kesimpulan dari ini semua adalah, ya seperti makalah tadi, itu juga bagian dari kesimpulan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi setiap yang kita upayakan, kita lakukan secara maksimal, karena kita itu seolah-olah hidup selamanya. Tetapi kita jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu, bukan semata-mata untuk dunia saja, tapi untuk urusan akhirat kita. Kita harus ingat akhirat kita, karena kita seolah-olah kita akan meninggal besok, kan begitu. Sahabat Mutiara Iman, Kompas TV, dimanapun Anda berada, mari kita berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah kita dalam pekerjaan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna ilma yanfa'una birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetaplah di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.